نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Di kesempatan kali ini saya mencoba menjelaskan tentang konsep pendidikan dari Quran Sub ayat 23 sampai 29. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adam Maulana dengan NIM 2314010286. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه فغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه إنه لا يفلح الظالمون ولقد حمت به وحم بها لو أرى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السواء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من زبر والفيا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Yang artinya ayat 22 itu, dan perempuan dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, lalu dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah mendekat kepadaku. Lalu Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Ayat 24 yang artinya, dan sungguh perempuan itu telah berhasrat kepadanya, dan Yusuf pun berhendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia termasuk hamba kami yang terpilih. Dan sungguh perempuan itu telah berhasrat, dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati semua perempuan itu di depan pintu. Dia berkata, apakah balasan yang pantas terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrinya selain dipenjarakan atas hukum dengan siksa yang pedih? Kemudian Yusuf berkata kembali, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar dan dia termasuk orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta dan dia termasuk orang yang benar. Maka ketika dia melihat baju gamisnya koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya itu adalah tipu dayamu benar-benar sangat hebat. Wahai Yusuf, lupakanlah ini dan mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
tafsir dari Al-Jalalain di ayat 23 yaitu, dan wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, yaitu Zulaikha, untuk menundukkan dirinya kepadanya, yakni ia meminta kepada Yusuf supaya mau memenuhi kehendaknya, dan dia menutup pintu-pintu rumah seraya berkata kepada Yusuf, marilah ke sini, artinya kemarilah. Menurut qiraat dibaca dengan dikasrahnya huruf H sehingga bacaannya menjadi itlaq, sedangkan menurut qiraat lainnya dapat dibaca haitsulaq dengan mendomahkan huruf tanya. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan itu, sesungguhnya orang yang telah membelinya adalah Tuanku. Bajikanku telah memperlakukan aku dengan baik, telah berlaku baik terhadap diriku, maka aku tidak akan mengkhianatinya dengan berlaku tidak baik terhadap istrinya. Sesungguhnya pada kenyataannya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Yang dimaksud adalah orang-orang yang suka berzina. Tafsiran ayat 24 yaitu, sesungguhnya wanita itu telah mempunyai maksud terhadap Yusuf, yang dimana artinya dia telah bermaksud terhadap Nabi Yusuf supaya menyetubuhinya, dan Yusuf pun bermaksud melakukannya pula dengan wanita itu. Artinya Yusuf pun mempunyai keinginan yang sama, andaikan dia tidak melihat tanda dan robnya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa pada saat yang kritis itu tiba-tiba Nabi Yakub atau ayahnya tampak di hadapannya, lalu memukul dadanya sehingga keluar nafsu syahwat yang telah membara itu dari semua ujung-ujung jarinya. Kemudian tafsir yang ke ayat 25 yaitu, Yusuf segera lari menuju pintu rumah untuk melepaskan diri daripadanya, sedangkan Zulaikha yang sudah kerasukan nafsu syahwatnya memegang baju bagian belakang. Yusuf kemudian berupaya menariknya dan robeklah menjadi sobek baju gamis Yusuf dari arah belakangnya, dan kedua-duanya menemukan suami wanita itu, suami Zulaikha, di muka pintu. Maka secara spontan Zulaikha membersihkan dirinya. Kemudian wanita itu berkata, tiadalah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat seorang dengan istrimu, yakni berzina, selain dipenjarakan, ditahan di dalam penjara, atau dihukum dengan siksaan yang pedih, siksaan yang menyakitkan. Ayat ke-26 yaitu menjelaskan tentang dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya, dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, sepupu Zulaikha. Akan tetapi menurut suatu riwayat disebutkan bahwa saksi itu adalah bayi yang masih dalam ayunan. Kemudian saksi itu mengatakan, jika baju gamisnya koyak di muka pada bagian muka Yusuf, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang sangat berdusta. Kemudian tafsiran ayat ke-27 yaitu, dan jika baju gamisnya koyak di belakangnya pada bagian belakang Yusuf, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang sangat benar. Kemudian tafsiran yang ayat ke-28 yaitu, maka tatkala suami wanita itu melihat suami Zulaikha baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu yang kamu katakan, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud memperkosa istrimu adalah di antara tipu daya kalian? Hai kaum wanita, sesungguhnya tipu daya kalian adalah besar. Tafsirannya ayat 29 yaitu, selanjutnya suami wanita itu berkata, hai Yusuf, berpalinglah dari ini, lupakanlah supaya jangan tersiar, dan kamu mohon ampunlah, hai Zulaikha istriku, atas dosamu itu, karena kamu sesungguhnya termasuk orang-orang yang sangat berbuat salah, yakni orang-orang yang telah berbuat dosa. Akan tetapi peristiwa itu beritanya tidak dapat disembunyikan, lalu tersiarlah di kalangan masyarakat. Kesimpulan dari penafsiran Quran Surah Yusuf ayat 23 sampai 29 ini menggambarkan ujian besar yang dihadapi
Nabi Yusuf ketika istri Al-Aziz berusaha menggoda dan mengajaknya berbuat dosa. Di dalam tafsir Al-Jalalain juga disebutkan bahwa wanita tersebut menutup pintu rumah dan memanggil Yusuf agar mendekatinya. Akan tetapi Yusuf dengan tegas menolak dan berlindung kepada Allah karena ia sadar akan amanah serta kebaikan Tuhannya yang telah merawatnya. Perbuatan zina adalah suatu kezaliman yang tidak akan membawa keberuntungan. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan juga bahwa Yusuf memiliki keteguhan iman yang kuat dan Allah menjaganya dari perbuatan maksiat. Jika bukan karena perlindungan Allah, mungkin Yusuf bisa saja tergoda, tetapi keikhlasannya membuatnya tetap taat dan menjauhi dosa. Pada saat Yusuf berusaha melarikan diri dari istri Al-Aziz mengajarnya dan menarik bajunya hingga sobek di bagian belakang, ketika suaminya tiba, wanita itu justru menuduh Yusuf ingin berbuat jahat terhadapnya. Akan tetapi Yusuf membela diri dan seorang saksi dari keluarga istri Al-Aziz memberikan kesaksian bahwa jika baju Yusuf sobek di depan, maka Yusuf yang bersalah tetap. Tapi jika sobek di belakang, maka istri Al-Aziz telah berbohong. Setelah diperiksa terbukti bahwa baju Yusuf memang sobek di bagian belakang, yang membuktikan bahwa Yusuf tidak bersalah dan ia hanya berusaha menghindari godaan tersebut. Melihat bukti ini, suami wanita itu menyadari bahwa istrinya telah melakukan tipu daya. Ia menegurnya dan mengatakan bahwa tipu daya wanita bisa sangat besar. Namun daripada memperpanjang masalah, ia meminta Yusuf untuk melupakan kejadian ini agar tidak menjadi pembicaraan di masyarakat. Sementara itu, ia juga menyuruh istrinya untuk memohon ampun atas kesalahannya. Tafsir Al-Jalalain menekankan bahwa meskipun peristiwa ini berusaha disembunyikan, akhirnya tersebar di kalangan masyarakat. Sementara itu, tafsir Al-Qurtubi juga menunjukkan bahwa keputusan Al-Aziz lebih bersifat pragmatis untuk menjaga kehormatan keluarganya. Kedua tafsir ini menggambarkan pelajaran yang sangat penting tentang keteguhan iman, fitnah dunia, serta bagaimana Allah selalu melindungi hambanya, ikhlas dan taat. Relevansi dari pendidikan di dalam Quran Surah Yusuf ayat 23-29 ini terdapat nilai-nilai akhlak yang bisa dijadikan pelajaran berharga. Yang pertama itu ada nilai akhlak kepada Allah dan ditunjukkan kepada Nabi Yusuf dalam bentuk khauf atau rasa takut kepada Allah ketika istri Al-Aziz menggoda dan mengajaknya berbuat maksiat. Kemudian Yusuf menolak dengan tegas dan berlindung kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kebesaran dan keadilan Allah dapat menjadi pengendali diri dalam menghadapi godaan. Kemudian dalam pendidikan Islam, rasa takut kepada Allah bukanlah sesuatu yang menekan, akan tetapi menjadi dorongan untuk selalu berbuat baik dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya. Kemudian yang kedua itu ada terdapat nilai akhlak kepada diri sendiri berupa yang disebut ifa atau menjaga kehormatan. Ifa berarti kemampuan seseorang untuk menahan hawa nafsunya dan tidak tergoda melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut. Nah, dalam peristiwa ini Yusuf berusaha melarikan diri ketika digoda istri Al-Aziz, meskipun ia harus menghadapi resiko yang sangat besar. Nah, ini menunjukkan bahwa seseorang harus memiliki kendali diri yang kuat agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dapat merusak kehormatan dan martabatnya. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, iffah dapat diterapkan dengan mengajarkan pentingnya menjauhi hal-hal yang dapat menjerumuskan pada perbuatan tercela, seperti pergaulan bebas atau hubungan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Kemudian yang ketiga itu ada nilai akhlak kepada orang lain yang ditunjukkan melalui amanah atau tanggung jawab. Ketika Yusuf difitnah, suami istri Al-Aziz tetap melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran. Seorang saksi dari keluarga istri Al-Aziz juga memberikan kesaksian yang adil sehingga akhirnya terbukti bahwa Yusuf tidak bersalah. Yusuf sendiri pun menjaga amanah dengan tidak menyebabkan peristiwa ini lebih luas meskipun ia mengalami ketidakadilan. Dalam pendidikan Islam, amanah adalah nilai yang sangat penting yang harus diajarkan agar seorang selalu bertindak jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat itu nilai akhlak
yaitu khauf kepada Allah, ifah dalam menjaga diri dan amanah dalam berinteraksi kepada orang lain, menjadi bagian dari pendidikan karakter dalam Islam. Nah, kisah ini dapat dijadikan pelajaran bagi generasi muslim untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan integritas dalam kehidupan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.